الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ta'ala sampai pada putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha adalah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Ia adalah pemimpin wanita surga. Menurut ahli sejarah, ia putri yang paling bungsu. Ia lahir setahun setelah kenabian, yaitu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 41 tahun. Sebagian riwayat menulis bahwa kelahirannya 5 tahun sebelum kenabian, ketika baginda Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Dikatakan bahwa nama Fatimah diberikan berdasarkan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Fatom adalah terjaga, Fatimah adalah perempuan yang menjaga. Karena beliau juga dijaga dari api neraka, beliau juga menjaga anak cucunya dari api neraka. Sammaituki Fatimah litaftimi dzurriyyatiki minan nar. Fatimah putuku nduk, kowe tak jengakno Fatimah supaya awakmu nyapeh anak putumu kabeh sangka geni neraka. Istimewa. Kemarin sudah saya terangkan sedikit bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Beliau punya putra berapa? 4 atau 5. Hasan, Husain, Muhsin, terus siapa lagi? Pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Muharram atau Safar atau Rajab atau Ramadan, ia dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah 7,5 bulan, barulah mereka berkumpul. Pernikahan ini juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menikah, umur Sayyidatina Fatimah anha baru berusia 15 tahun lebih 5 bulan. Jika demikian, maka keterangan ini menguatkan riwayat yang pertama bahwa Sayyidatina Fatimah anha memang lahir saat baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 41 tahun. Saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berusia 21 tahun. Usia muda ya, sing lanang selikur, sing wedok 15. Muda sekali. Sayyidina Ali berusia 21 tahun lebih 5 bulan. Atau ada yang menyebutkan 24 tahun lebih 1,5 bulan. Sayyidatina Fatimah anha adalah putri yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam akan bepergian, maka dialah yang paling akhir dipamiti. Jika beliau kembali dari bepergian, maka dialah yang paling pertama ditemui. Sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ingin menikah lagi dengan anak perempuan Abu Jahal. Namun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha merasa bersedih dengan rencana tersebut. Kemudian Sayyidatina Fatimah anha mengadukannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Ali, Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa menyusahkannya berarti ia menyusahkanku.
Itulah sebabnya selama Sayyidatina Fatimah anha masih hidup, Sayyidina Ali anhu tidak menikah lagi dengan siapapun. Oke, urusan ini orang wong wedok sing dengan sendirinya sejak awal terus memberi izin untuk lelaki nikah lagi. Rata-rata wong wedok itu salah paham. Rata-rata salah paham. Termasuk istri saya itu salah paham. Wong tak golekno kanca ben nek umbah-umbah enteng, masak enteng, ngepel enteng kok malah ditenggah nglurukno musa. Itu salah paham. Orang itu kalau sudah salah paham tidak bisa disadarkan. Rata-rata wanita dalam urusan ini salah paham semuanya. Harus punya doa yang jos. Kalau enggak ya enggak bisa itu. Sulit-sulitnya perkara adalah menangani orang yang salah paham. Itu paling sulit itu. Karena orang salah paham itu dia salah tapi tidak merasa salah. Namanya saja pahamnya yang salah. Barulah setelah Sayyidah Fatimah anha meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali anhu menikah dengan keponakan Sayyidatina Fatimah anha sendiri, yaitu Sayyidatina Umamah, kemarin sudah disinggung, radhiyallahu anha, yang kisahnya telah diketemahkan pada kisah tentang Sayyidatina Zainab anha yang lalu. Karena Sayyidatina Zainab adalah saudari dari Sayyidatina Fatimah, putri dari Sayyidatina Zainab, dinikah oleh Sayyidina Ali. Yo kace aduh. 6 bulan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatina Fatimah anha jatuh sakit. Suatu hari ia berkata kepada pembantunya, "Aku hendak mandi, siapkanlah air." Kemudian ia pun mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang baru. Selanjutnya ia berkata, "Letakkan alas tidurku di tengah-tengah rumah." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mendatangi tempat tersebut dan berbaring menghadap kiblat, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, lalu berkata, "Aku akan mati sekarang." Setelah berkata demikian, wafatlah putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Penae nggih. Masyaallah. Keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berlanjut dari keturunan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan insyaallah akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Mbah Maimun pernah dawuh ketika puputan anak saya yang pertama, itu dawuh, cucu-cucu baginda Nabi yang selain dari Sayyidah Fatimah itu kebanyakan menjadi wali-wali mastur. Wali mastur itu wali yang tertutup, jarang orang tahu kalau itu wali. Itu Mbah Mun pernah dawuh seperti itu. Sayyidatina Fatimah anha memiliki 6 anak, 6 ya malah, ya. 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-lakinya yang tertua adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ia lahir pada tahun kedua setelah pernikahannya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian lahirlah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pada tahun ketiga pernikahannya, yaitu tahun 4 Hijriah. Lalu lahirlah Sayyidina Muhassin anhu, namun ia meninggal dunia ketika masih anak-anak. Anak perempuan Sayyidatina Fatimah anha yang pertama adalah Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha, juga meninggal dunia ketika masih kecil, sehingga sebagian ahli tarikh tidak menulis mengenai dirinya. Putrinya yang kedua adalah Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yang menikah pertama kali dengan Amirul Mukminin sahabat Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah, indah ya. Putrine Sayyidina Ali.
putu ya, putri ya. Putrine Sayyidina Ali nikah karo Sayyidina Umar. Aku kacake piro? Ya, umur pamane 15 ya karo 70. Akeh ngene iku. Karena lelaki tidak ada batas usia untuk bereproduksi, berbeda dengan wanita. Apa sebabnya? Lelaki terbuat dari tanah, wanita terbuat dari tulang. Tanah itu tidak pernah ada tanah berhenti produksi. Tanah yang kita injak, kita tanami, itu berapa juta tahun sudah usianya. Sampai sekarang masih saja menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka lelaki usia 80 tahun dinikahkan lagi, punya anak lagi. Wong lelaki ngono. Tambah tua tambah gentileng. Tua-tua keladi makin tua, hampir mati kok makin jadi ya. Makin tua ya hampir mati ya. Kalau perempuan tercipta dari tulang. Tulang itu semakin tua semakin rapuh. Maka wanita ketika usia sudah 45 sulit untuk punya anak. Sulit untuk reproduksi. Apalagi kalau sudah 50, jarang sekali. Yang hebat itu Siti Khadijah. Kemarin sudah kita singgung. Beliau masih punya anak 6 di usia 40 tahun. Padahal putra yang pertama 2 tahun ya baru punya putra. Artinya kurang lebih usia 54 tahun, 52 tahun Sayyidah Khadijah masih bereproduksi. Istimewa itu. Perempuan usia 50 sulit sudah, walaupun dinikahi jejaka. Karena apa? Sudah rapuh, karena terbuat dari tulang. Tulang itu tambah tua, tambah rapuh. Nah nenek wong tua tulangnya patah, disambung angel. Nek bocah ditaleni tok ae nyambung dhewe. Itu tulang. Wanita terbuat dari tulang. Maka sulit untuk reproduksi di usia tua. Sampai ada lelaki masih muda ingin nikah dengan janda tua karena kaya raya. Sing wedok umur 80, sing lanang umur 20. Sing wedok sugih ra karuan. Dengan niat tak rabeni untuk sesasi, sing wedok mati untuk warisan pirang-pirang miliar. Gak taunya setelah nikah yang mati lelakinya dulu. Loh kok malah mati dhisik? Gara-gara nih mimik susu kedaluarsa. Masya Allah, cerita dunia, itulah cerita dunia. Tak usah kaget, dunia semuanya itu rame, geger, rukun, tukaran, itulah dunia. Semua terserah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mendapat seorang anak laki-laki bernama Zaid rahmatullah alaih dan seorang anak perempuan bernama Ruqayyah rahmatullah alaiha. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha menikah dengan Sayyidina Aun bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Darinya ia tidak mendapatkan keturunan. Setelah meninggalnya Sayyidina Aun bin Ja'far radhiyallahu anhuma, kemudian Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha menikah lagi dengan Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu, yaitu saudara kandung Sayyidina Aun radhiyallahu anhu. Darinya ia mempunyai seorang anak perempuan yang meninggal waktu kecil. Masya Allah. Indah sekali cerita ini. Sesudah meninggalnya Sayyidina Muhammad bin Ja'far,
Jadi memang seperti itu sebetulnya. Untuk menjaga diri jangan sampai berbuat zina. Jadi nikah itu jangan dianggap tabu. Perkataan nikah nih, sedo nikah nih, sedo nikah nih. Memang seperti itu sebetulnya. Jangan diempet-empet, ya. Karena satu kali zina itu sudah tidak bisa dibayangkan dosanya. Terkadang wanita itu daripada suaminya nikah lagi, lamun dia zina lelah besok dosa ditanggung-tanggung dewe lu ngono iku udah nyiksa wong lanang bener. Dikira neraka itu ringan. Neraka itu sangat berat. Seandainya wanita melihat seperti apa godaan setan terhadap lelaki untuk menjerumuskan ke api neraka, maka wanita pasti akan datang kepada suaminya, Mas, kalau sampean masih ingin nikah, nikahlah. Kalau tidak punya uang, tak kasih untuk beli mas kawin. Seandainya melihat bahayanya setan yang menggoda. Oh no. Jadi apa ya? Ya memang seperti itu. Sesudah meninggalnya Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia menikah lagi dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, saudara kandung Sayyidina Aun radhiyallahu anhu yang lainnya. Jadi dinikahi tiga orang kakak beradik. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu inilah dari pernikahan inilah ia dapat mempunyai anak. Ia tidak mempunyai anak. Ketika menjadi istri Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, inilah Sayyidatuna Ummi Kulsum radhiyallahu anha meninggal dunia pada hari yang sama. Anak laki-lakinya yang bernama Zaid rahmatullah juga meninggal dunia. Akhirnya kedua jenazah ibu dan anak tersebut diberangkatkan ke pemakaman bersama-sama. Selain Zaid rahmatullah alaih, ia tidak mempunyai keturunan lagi. Inilah tiga bersaudara, yaitu Sayyid Abdullah, Sayyid Aun, dan Sayyid Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhum, yang kisahnya telah diketengahkan pada bab ke-6. Mereka semua adalah keponakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar radhiyallahu anhu. Anak Sayyidatina Fatimah anha yang ketiga adalah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ia menikah dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu dan mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aun radhiyallahu anhu. Keduanya meninggal dunia pada saat Sayyidatina Zainab dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu masih menjadi suami istri. Setelah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menikah dengan Sayyidatina Ummi Kulsum radhiyallahu anha, yang juga putri dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi mubeng ini dua anak nasabe ya mubeng. Memang orang kuno itu seperti itu. Untuk misanane untuk pernah beli untuk pernah Pak Dene mubeng. Dan sebelumnya mantan istri saudaranya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu tadi. Itulah putra-putri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Selepas wafatnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menikah dengan wanita lain dan mempunyai banyak keturunan. Para ahli sejarah menulis bahwa anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada 32 orang. Masya Allah. 16 laki-laki dan 16 perempuan.
Sedangkan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mempunyai anak 15 laki-laki dan 8 perempuan. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mempunyai anak 6 laki-laki dan 3 perempuan. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in wa ja'alana bihadihim muttabi'in wallahu a'lam bissawab. Bab ke-11, semangat anak-anak dalam masalah agama. Semangat agama pada diri anak-anak para sahabat sebenarnya merupakan hasil dari didikan orang tua mereka. Karena di setiap orang tua menjalankan sesuatu yang baik, punya semangat ingin ditiru anak-anaknya, itu Allah akan mengabulkannya. Tapi kalau dari orang tua sendiri sudah tidak ada semangat, akhirnya anak juga sak dadi-dadine, sak urip-uripe. Orang tua zaman sekarang tidak peduli pada anak-anak dengan terlalu memanjakan mereka, padahal jika orang tua atau para wali benar-benar mendidik agama anak-anak mereka dengan kasih sayang sejak dini dan dengan penuh kesungguhan, maka amalan-amalan agama akan masuk ke dalam hati anak-anak dengan sangat kuat, khususnya ibu. Karena ibu itu yang paling dekat terhadap anak. Sebelum anak kita kenal siapa saja, punya guru siapa saja, guru yang pertama adalah ibu. Sayangnya kita justru menutup mata atas tabiat buruk anak-anak kita, bahkan karena alasan dalamnya rasa cinta terhadap mereka, kita pun senang dengan tabiat buruknya. Ketika kita mengetahui ada kekurangan agama dalam diri anak kita akan menghibur hati kita. Nanti jika ia besar juga akan menjadi baik. Loh, ini loh yang bahaya. Awal kegagalan orang tua menanamkan kebaikan ke dalam hati anak karena sudah merasa engko nek wis gedhe lah apik dhewe, lah niku lho sing bahaya. Padahal setelah besar nanti kebiasaan buruk itu akan semakin kuat karena benih keburukan itu telah ditanam sejak kecil. Bagaimana mungkin benih yang buruk akan menumbuhkan pohon yang baik? Tidak akan pernah ada. Maka para ulama menggambarkan anak dengan pohon. Ketika masih kecil, sampean punya wit pelem, kepengen buat bentuk huruf S. Iku aku cuancang, buat teko, sampean kasih adek-adek, itu nanti begitu besar pohon mangga itu akan berbentuk es. Walaupun pohon mangga itu ketika tumbuh melengkung, ketika masih kecil dikasih pring kemudian dicancang, maka akan menjadi lurus. Sama seperti anak kita. Kalau sejak kecil masih diajarkan dengan yang baik-baik, maka begitu besar akan menjadi baik. Nanti mau hilang, malik. Sayangnya kita justru menutup mata atas tabiat buruk anak-anak kita, apalagi setelah ada HP ini. Karena alasan dalamnya rasa cinta kita terhadap mereka. Digugah ya, coba gugah Pak, ben turune tanah, saake kenang. Jadi subuh digugah ora oleh. Nah, bareng gede, ayo wis tangi setengah sok. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kodok.
Jika Anda menginginkan kebiasaan yang baik tumbuh pada diri anak-anak Anda, dan mereka memperdulikan serta mengamalkan agama dengan benar, maka sangat penting membiasakan mereka memperhatikan perkara agama sejak usia kecil. Para sahabat, qala wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ma madaya wa si'al karam la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman jeng Jumat